Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan. Apakah itu pernapasan? Pernapasan atau respirasi merupakan proses menghirup dan menghembuskan udara. Namun, dalam fisiologis, pernapasan meliputi dua proses, yaitu pernapasan eksternal dan pernapasan internal. Pernapasan eksternal adalah rangkaian proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida antara tubuh dengan lingkungan eksternal. Adapun alat-alat pernapasan, yang pertama ada hidung, ada paring atau tekak, ada laring, pangkal tenggorokan, kemudian yang selanjutnya ada trakea, batang tenggorokan, kemudian ada bronkus, cabang batang tenggorokan, dan ada pulmo atau paru-paru. Sedangkan pernapasan internal adalah proses-proses metabolisme penggunaan oksigen serta pembentukan karbon dioksida dan air yang terjadi pada mitokondria di dalam sel atau intrasel. Yuk kita bahas semuanya. Alat pernapasan yang pertama ada hidung. Hidung atau nasal merupakan saluran udara yang pertama dan memiliki dua lubang yang dipisahkan oleh sekat hidung. Hidung berbentuk piramida yang tersusun dari tulang rawan hialin dan jaringan fibroareolar. Kulit eksternal hidung mengandung folikel rambut, kelenjar keringat, dan sebaceae lemak. Kulit bagian dalam rongga hidung memiliki rambut-rambut halus atau fibrissae yang berguna untuk menyaring udara, debu atau kotoran yang masuk ke dalam rongga hidung. Hidung memiliki fungsi yang pertama menyaring partikel, melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk, mematikan mikroorganisme, dan indera penciuman atau pembau. Setelah udara masuk melalui rongga udara, maka rongga udara akan masuk melalui paring. Paring merupakan tempat terjadinya persimpangan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Pada faring terdapat dua saluran dari faring, yaitu trakea yang dilalui udara menuju ke paru-paru dan esofagus yang dilalui makanan menuju ke lambung. Esofagus selalu tertutup kecuali ketika menelan makanan, agar udara tidak masuk ke lambung pada waktu bernapas. Pada saat menelan makanan, terjadi mekanisme refleks yang menutup trakea agar makanan masuk ke esofagus bukan ke trakea. Yang selanjutnya yaitu laring adalah saluran udara yang terletak dari bagian depan faring hingga ke bagian trakea. Laring terdiri atas kepingan tulang rawan, ligamen, dan membran. Pada laring terdapat tonjolan jakun, epiglotis, dan pita suara. Epiglotis berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara di dalam pernapasan sesuai dengan salurannya masing-masing. Yang ketiga ada pita suara. Pita suara merupakan jaringan elastis yang melintang di pintu masuk laring. Pita suara berjumlah dua buah, yaitu pita suara palsu, tidak menghasilkan suara karena tidak berotot, yang terletak di bagian atas, dan pita suara sejati memiliki dua buah otot dan menghasilkan suara, yang terletak di bagian bawah. Jika udara kencang dilewatkan melalui pita suara, lipatan pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Bibir, lidah, rongga mulut, dan rongga hidung memodifikasi suara menjadi pola suara yang dapat dikenal. Perbedaan suara seorang bergantung pada tebal dan panjangnya pita suara. Pita suara laki-laki lebih tebal daripada pita suara perempuan. Makanya, suara perempuan dan laki-laki itu berbeda. Selanjutnya ada trakea atau batang tenggorokan, merupakan saluran lanjutan dari laring, memiliki panjang 9-11 cm
dan dibentuk oleh 16-12 cincin tulang rawan berbentuk huruf C. Tulang rawan berfungsi mempertahankan agar trakea tetap terbuka. Bagian dalam saluran trakea dilapisi oleh selaput lendir dari sel-sel epitel bersilia dan sel goblet. Silia hanya bergerak menuju ke arah laring sehingga dapat mengeluarkan debu dan butiran benda-benda halus yang masuk bersama udara ke pernapasan. Pernapasan selanjutnya berupa bronkus. Bronkus merupakan cabang kanan dan kiri dari trakea serta memiliki struktur yang sama dengan trakea. Bronkus berfungsi untuk membawa udara ke paru-paru. Bronkus kiri memiliki 9-12 cincin kartilago, sedangkan bronkus kanan memiliki 6-8 cincin kartilago atau tulang rawan. Bronkus kanan masuk ke paru-paru kanan dan bronkus kiri masuk ke paru-paru kiri. Di dalam paru-paru, bronkus terus bercabang-cabang menjadi saluran pernapasan yang semakin sempit, pendek, dan banyak seperti percabangan pohon. Cabangan tersebut disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang bronkus yang bermuara di alveoli. Struktur bronkus tidak memiliki tulang rawan, silia, dan akhirnya terdiri dari bersilia berbentuk kubus jaringan epitel. Pulmo atau paru-paru merupakan organ pernapasan yang paling utama, berbentuk kerucut, terdiri atas jaringan elastis yang berpori-pori seperti spons dan berisi udara, serta terletak di rongga dada atau toraks sebelah kanan dan kiri yang dipisahkan oleh jantung di atas diafragma. Paru-paru sebelah kanan terdiri atas 3 lobus, sedangkan paru-paru sebelah kiri terdiri atas 2 lobus. Struktur paru-paru tersusun dari 300 juta alveolus. Alveolus berbentuk kantong kecil yang terbuka pada salah satu sisinya. Setiap alveolus mengandung satu lapisan sel epitel squamosa pipih dan dikelilingi oleh pembuluh kapiler, tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Paru dibungkus oleh selaput yang mengelilingi kedua paru-paru dan memisahkan paru-paru dari dinding dada disebut pleura. Pleura merupakan selaput tipis yang mengelilingi paru-paru dan melapisi bagian dalam tulang rusuk. Adapun lapisan-lapisan pleura, yang pertama pleura parietal melapisi sangkar rusuk diafragma dan mediastinum atau rongga di antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Dan yang kedua, pleura viscera melapisi paru-paru dan bersambungan dengan pleura parietal di bawah paru-paru. Yang ketiga, rongga pleura adalah ruangan berisi cairan pelumas di antara pleura parietal dan pleura visceral. Yang terakhir, recessus pleura adalah rongga pleura yang tidak terisi jaringan paru-paru. Saat bernapas, paru-paru bergerak keluar kemudian masuk ke area ini. Pada manusia, organ yang paling utama pada sistem pernapasan yaitu pada rongga dada. Pada bagian bawah tulang rusuk terdapat diafragma yang berfungsi untuk memisahkan rongga dada dan rongga perut. Rongga dada terdapat paru-paru yang diselubungi membran tipis yang disebut pleura. Terdiri dari 3 lobus. Yang pertama, lobus superior, lobus tengah, dan lobus inferior. Sedangkan paru-paru sebelah kiri terdapat 2 lobus, yaitu lobus superior kiri dan inferior kiri. Paru dihubungkan oleh pipa halus yang disebut dengan bronkus yang terhubung dengan trakea. Trakea tersusun atas tulang rawan hialin yang berbentuk seperti cincin yang berfungsi sebagai penguat dinding trakea. Trakea sampai ke paring yang terhubung ke lubang hidung. Pada saat kita bernapas, udara masuk melalui lubang hidung menuju ke paring, kemudian menuju ke trakea
dan menuju ke bronkus. Oksigen akan terus berjalan melalui bronkus dan terus berjalan menuju ke percabangan yang disebut dengan bronkiolus. Ada gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Setiap alveolus dikelilingi oleh pembuluh darah. Dalam alveolus terdiri dari ruangan-ruangan dengan lubang. Sel darah merah yang banyak mengandung CO2 atau oksigen mengalir melalui pembuluh darah. Oksigen pada alveolus akan berdifusif ke pembuluh darah. Selanjutnya, oksigen diabsorpsi. Darah mengalami oksigenasi. Oksigenasi menyebabkan perubahan warna dari warna biru keunguan menjadi warna merah. Darah yang sebelumnya menuju alveolus yang banyak mengandung karbon dioksida, CO2 akan dilepaskan ke alveolus. Karbon dioksida akan berkumpul di rongga alveolus. Dari alveolus, CO2 bergerak menuju bronkiolus, masuk ke bronkus sampai ke trakea. Dan dikeluarkan melalui rongga hidung. Proses menghirup udara yang banyak mengandung oksigen disebut dengan inspirasi. Sedangkan proses mengeluarkan udara yang mengandung banyak karbon dioksida disebut dengan ekspirasi. Materi yang selanjutnya yaitu mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan, proses pernapasan yang kompleks dan bergantung pada perubahan volume rongga dada dan perubahan tekanan. Pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada merupakan pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut, pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma. Siklus pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi merupakan proses aktif yang dilakukan oleh kerja otot atau memerlukan kontraksi otot. Sedangkan ekspirasi merupakan proses pasif yang tidak memerlukan kontraksi otot. Proses inspirasi yang pertama, otot interkostal berkontraksi sehingga volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua, diafragma yang semula melengkung berubah menjadi datar. Pada saat inspirasi kuat, kontraksi otot-otot tambahan yang terletak di leher mampu mengangkat tulang dada dan tulang rusuk pertama sehingga memperbesar volume rongga udara. Pada ekspirasi, yang pertama otot antar tulang rusuk mengalami relaksasi sehingga rongga dada menyempit dan paru-paru mengecil. Yang kedua, otot diafragma relaksasi sehingga diafragma yang mendatar berubah menjadi melengkung. Yang ketiga, pada ekspirasi kuat kontraksi otot interkostal dalam menarik tulang rusuk ke bawah dan kontraksi otot dinding abdomen menyebabkan diafragma terdorong ke atas. Pengendalian dan kecepatan pernapasan. Mekanisme pernapasan diatur dan dikendalikan oleh sistem saraf pada medula oblongata, pons paroli di otak, dan serabut afferens nephros vagus yang berasal dari reseptor saluran pernapasan dan paru-paru. Kecepatan frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, jenis kelamin. Kecepatan pernapasan pada wanita lebih tinggi daripada laki-laki. Hal ini disebabkan paru-paru pada laki-laki dewasa sehat rata-rata mampu menampung udara sekitar 5,7 liter, sedangkan pada wanita hanya sekitar 4,2. Yang kedua, umur. Bayi dan balita memiliki frekuensi pernapasan lebih banyak dibandingkan dengan orang dewasa. Hal tersebut karena sel-sel tubuh sedang mengalami pertumbuhan sehingga membutuhkan lebih banyak oksigen.
Yang ketiga, perubahan suhu tubuh berkaitan dengan produksi panas dan pengeluaran panas yang berlebihan. Selanjutnya, posisi dan aktivitas tubuh. Frekuensi pernapasan pada posisi tubuh berlebihan lebih banyak daripada posisi duduk. Kemudian emosi, rasa sakit, dan ketakutan menyebabkan terjadinya impuls yang merangsang pusat pernapasan sehingga penghirupan udara semakin kuat. Pembelajaran ini kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.